Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Najmul Umam dari kelas TI3B. Ya, kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi penilaian mahasiswa. Ya, langsung saja mari kita buka aplikasi Borland C++ Builder-nya. Setelah itu mari kita buat aplikasi baru, yaitu caranya adalah kita pergi ke file, kemudian ke new, dan application. Ya, yang pertama-tama mari kita ubah nama From1 ini menjadi aplikasi penilaian mahasiswa. Setelah itu mari kita masukkan dua buah group box. Caranya adalah kita pergi ke sini, kita klik, kemudian kita klik di formnya seperti ini. Dan yang kedua, setelah itu mari kita ubah nama group box 1 ini menjadi input data nilai. Caranya adalah kita klik group box 1 ini, kemudian pergi ke caption, kita ubah namanya input data nilai. Kemudian group box 2 kita ubah namanya menjadi proses akhir. Kemudian mari kita masukkan 5 label ke group box input data nilai. Label yang pertama digunakan untuk melabeli inputan nama mata kuliah. Kemudian label yang kedua digunakan untuk menginputkan nilai absen. Kemudian yang ketiga kita ubah namanya lagi menjadi nilai tugas. Kemudian yang keempat kita ubah namanya seperti biasa ke caption, kita ubah namanya menjadi nilai UTS. Dan yang terakhir adalah nilai UAS, kita ubah namanya lagi nilai UAS. Kemudian mari kita masukkan 5 buah edit ya. Kita perbesar terlebih dahulu ya, seperti ini. Kita masukkan edit yang pertama untuk menginputkan nama mata kuliah, kemudian edit yang kedua untuk menginputkan nilai absen, yang ketiga untuk nilai tugas, dan yang keempat nilai UTS, dan yang terakhir untuk nilai UAS. Seperti ini. Kita perpanjang lagi. Kemudian mari kita hapus tulisan isi yang ada di dalamnya. Caranya adalah kita pergi ke teks, kemudian kita hapus yang ada di sini. Sama juga dengan yang lainnya. Ke teks, kemudian kita hapus yang ada di sini. Setelah itu, mari kita panjangkan edit ini.
kita panjangkan terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Kita klik, kemudian kita tarik ini sesuai dengan keinginan Anda. Kita tarik. Ya, seperti ini. Kemudian mari kita isi proses group box 2 ini atau group box proses akhir dengan list box. Caranya adalah kita pergi ke sini ke list box, kita klik, kemudian mari kita klik lagi di dalam group box ini. Setelah itu kita rapihkan. Kita rapihkan terlebih dahulu. Setelah itu mari kita masukkan 3 buah tombol. Yang pertama adalah tombol untuk proses, kita ubah namanya. Caranya seperti biasa, kita ke caption, kita ubah di sini namanya menjadi proses. Kemudian tombol yang kedua, kita ubah namanya menjadi ulang. Kemudian tombol yang terakhir adalah kita ubah namanya menjadi close. Kemudian mari kita perbesar lagi group box yang kedua ini. Kita kecilkan yang ini. Ya, setelah itu mari kita masukkan 3 buah label ke dalam group box yang kedua atau group box proses akhir untuk menampilkan sebuah waktu. Ada hari, tanggal, dan juga jam. Seperti ini. Setelah itu mari kita isi codingannya. Caranya adalah kita klik 2 kali tombol proses ini. Kemudian mari kita isi programnya, yaitu double absen, kemudian sama dengan str to float, kemudian edit 2 text, kurung tutup, titik koma, kemudian kita double untuk tugas, str to float, kemudian edit 3 text, kurung tutup, titik koma, kemudian double UTS, kemudian str to float, kemudian edit 4 text, titik koma, dan yang terakhir adalah double untuk UAS, str to float, titik 5 text, kurung tutup, titik koma. Kemudian mari kita program untuk menentukan nilai akhir, yaitu nilai rata-rata dari 4 nilai tersebut. Caranya adalah kita ketik double, kemudian akhir sama dengan kurung buka, kurung tutup. Kita masukkan isinya yaitu absen ditambah tugas tambah TS tambah UAS bagi 4 titik koma. Setelah itu mari kita memprogram untuk outputnya, yaitu list box
1, kemudian items, kemudian add, titik petik 2, kemudian kita tuliskan hasil perhitungan nilai akhir. Hasil perhitungan nilai akhir, titik koma, kemudian list box 1 lagi, kemudian items, maaf salah, items, add, kemudian kita isi di sini sama dengan untuk menghiasi seperti ini. Kita masukkan titik koma lagi. Kemudian yang ketiga, list box yang ketiga kita gunakan untuk mengoutputkan nilai akhirnya. Caranya adalah kita tulis lagi list box 1, kemudian items, kemudian add, petik 2, kita masukkan nilai, maaf, kita masukkan dulu mata kuliah terlebih dahulu, yaitu mata kuliah, kemudian titik 2, setelah itu plus, kemudian edit 1 teks, kemudian titik koma. Dan yang keempat baru kita memasukkan untuk output dari nilai akhirnya, yaitu caranya adalah list box 1, kemudian items, kemudian add, petik 2, kita masukkan nilai akhir, titik 2, kemudian plus float to str, kurung buka kurung tutup, kita masukkan akhir, setelah itu titik koma. Kemudian kita akan mencari nilai mutunya dengan menggunakan percabangan if else. Caranya adalah kita ketik seperti ini, if kurung buka kurung tutup, kemudian kurung buka, apabila nilai akhir lebih dari sama dengan 85, kurung tutup, dan apabila nilai akhir kurang dari atau sama dengan 100, maka nilai mutunya adalah A. Caranya adalah list box 1, items, kemudian add, setelah itu kita masukkan nilai mutu A, mutu titik 2 A, titik koma. Setelah itu kita ketikkan else if, kemudian apabila nilai akhir lebih dari atau sama dengan 75 dan apabila nilai akhir kurang dari sama dengan 84, maka nilai mutunya adalah B.
Ya, ADD kurung buka kurung tutup, kemudian kita masukkan ini nilai mutu titik 2 B titik titik 2 titik koma. Ya, selanjutnya sama seperti ini, kita hanya ubah value-nya saja. Kita copy terlebih dahulu, kemudian kita paste, kita ubah value-nya. Yang awalnya 75, mari kita ubah menjadi 60, dan yang ini kita ubah menjadi 74. Maka nilai mutunya akan cek. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ubah value-nya lagi menjadi 50, 50. Kemudian yang ini kita ubah menjadi 59. Maka nilai mutunya akan menjadi D. Dan yang terakhir adalah untuk nilai mutu E, kita ubah nilai akhir ini menjadi 40, dan juga yang ini adalah 49. Dan nilai mutunya adalah E. Ya, seperti itu untuk program di button proses. Kemudian mari kita masukkan program untuk button ulang. Kita klik 2 dan kemudian masukkan programnya, yaitu edit 1, kemudian clear titik koma, kemudian edit 2 clear titik koma, kemudian edit 3 clear titik koma, edit 4 clear titik koma, kemudian edit 5 clear titik koma, dan yang terakhir adalah list box 1 clear titik koma. Ya, untuk button ulang seperti ini codingannya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk button close. Kita klik 2 lagi, kita isi programnya, yaitu close kurung buka kurung tutup titik koma. Ya, seperti itu. Kemudian untuk merubah label 678 ini menjadi waktu, kita double klik group box 2 ini. Kita group box ini kita klik, kemudian kita double klik, kita isi codingannya untuk merubah label tersebut menjadi waktu, yaitu label 6 dengan caption sama dengan format data time kurung buka kurung tutup petik 2 dan petik 1 hari, petik 1 lagi, kita isikan DDD 4 kali, kemudian koma, no kurung buka kurung tutup, kemudian titik koma. Setelah itu label 7, kemudian caption sama dengan sama seperti yang di atas, format data date, kemudian theme kurung buka kurung tutup petik 2 kemudian petik 1. Kali ini kita namakan tanggal, kemudian titik 2, kemudian petik 1. Setelah itu kita masukkan D, MMM ada 4, kemudian YYY ada 4. Setelah itu kita koma, kemudian no kurung buka kurung tutup, kemudian titik koma.
Dan yang terakhir untuk label ke 8. Label 8, caption, sama dengan format date, time, kurung buka kurung tutup, petik 2, kemudian petik 1. Yang kali ini kita untuk jam. Petik 2, petik 1, kemudian kita isikan titik 2, titik 2, kemudian SS. Setelah itu kita koma, kemudian now, kurung buka kurung tutup, titik koma. Ya, seperti ini untuk codingannya. Kemudian mari kita coba jalankan programnya. Kita run terlebih dahulu. Maaf, ini salah, harusnya R, ya kan? Kita coba lagi. Ya, mari kita tunggu prosesnya. Ya, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini agar label ini berubah, kita klik terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Maka akan berubah hari Wednesday, kemudian tanggal 9 November 2022, kemudian jam 00.12.09. Mari kita coba apakah kita bisa menemukan nilainya. Mari misalnya mata kuliah adalah PPO, pemrograman objek. Kemudian misalkan nilai absennya adalah 90, kemudian nilai tugasnya adalah 92, dan nilai UTS 86, dan nilai UAS adalah 96. Kita tekan tombol proses, maka hasilnya seperti ini. Seperti yang bisa dilihat di sini, hasilnya adalah mata kuliah pemrograman berbasis objek, kemudian nilai akhir 91 atau nilai rata-rata dari nilai 4 ini. Kemudian nilai mutu adalah A. Kemudian mari kita coba tombol ulang ini. Ya, seperti yang dilihat, tombol ulang juga sudah benar. Programnya terulang lagi. Dan mari kita coba tombol yang terakhir, yaitu tombol close untuk menutup program. Ya, tombol close juga berfungsi dengan baik. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.